Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong agama Allah ataupun membantu sebagai untuk perjuangan Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang baru saja kita dengarkan dari Al-Ustaz Al-Fatani Muharram yang telah beliau sampaikan bahwa saat ini pastinya Islam itu akan menang, tapi pertanyaannya di mana kita saat Islam itu menang, bagaimana kita saat Islam itu maju, bagaimana dan di mana kita saat Islam itu jaya. Dan memang subhanallah, kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu, waktu kita masih kecil ini, kecil anak dua ini, saya masih ingat yang ada di benak kita adalah ajaran adanya majelis taklim hadir ribuan itu jarang. Tapi sekarang subhanallah, setiap majelis ada banyak yang hadir, setiap kota ada beberapa majelis, di setiap majelis ada banyak yang hadir. Pergerakan Islam sekarang lebih banyak diminati oleh orang-orang pergerakan Islam sekarang, banyak sekali dipenuhi orang-orang, bahkan sudah banyak yang hijrah dari yang aslinya suka hal-hal yang dilarang Allah, sekarang senang dengan hal-hal yang dilarang Allah. Dulunya mungkin dalam berpakaian tidak menutup aurat, sekarang banyak banget di mana-mana orang-orang sudah menutup auratnya. Dulunya orang-orang sudah jarang yang namanya memperhatikan sholat, sekarang sudah banyak yang memperhatikan sholat. Dulunya jarang anaknya pesantren, sekarang setiap anak sama orang tuanya dimasukin pesantren. Masya Allah, pergerakan Islam ada di mana-mana. Dan pertanyaan yang harus ditujukan kepada hati kita, apa yang kita perbuat saat Islam ini semakin maju? Di mana tempat kita? Apakah kita hanya menjadi orang yang dulu? Apakah kita menjadi orang yang bahkan tidak memikirkan acuh-acuh dengan yang namanya Islam, dengan yang namanya agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di mana kita saat ini? Itu dia yang harus kita tanyakan, dan semoga kepada hari kita masing-masing, dan semoga kita menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setiap orang yang berkata, terus ngapain Allah butuh? Allah nggak butuh sama kita dari zaman Nabi Adam. Yang Allah nggak butuh sama kita. Kita yang butuh Allah. Jenderal alam, kita contohkan jenderal dari bahasa tentara yang ada. Kalau itu tentara ini, tapi bagaimana tentara ini membutuhkan kerajaan, membutuhkan perlindungan daripada pahlawannya, dan sebagainya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau butuh dengan kita dan apa yang kita perjuangkan, akan tetapi kita yang butuh perjuangan tersebut kita lakukan agar kita naik pangkat, agar kita hidupnya nyaman, agar kita hidupnya lebih baik daripada orang-orang yang tidak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu harapan dari kami untuk semua yang mendengarkan ini, untuk semua para santri yang juga hadir di dalam majelis ini, bahwa di mana engkau saat Islam itu maju, di mana dirimu saat Islam itu berjaya, di mana dirimu saat orang sudah pakai kerudung semua, di mana dirimu saat orang sudah menutup auratnya semua, di mana dirimu saat orang sudah senang hadir majelis taklim, di mana, bagaimana? Itu yang harus kita tanyakan kepada kita. Masya Allah, dan harapannya kita semua adalah termasuk orang-orang yang digolongkan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Masalah kemana rahmatullah lanjutkan dari nasihat Ali Habib Syekh bin Ali As-Segaf pada malam kali ini beliau menjelaskan wasul ila qawli salatil alawiyyin, dan kata beliau sudah kebaikan sebaik-baiknya adalah saat kita berjalan di jalannya orang-orang yang terdahulu, ya, banyak Arabi yang terdahulu dengan takasuri. Jalannya gimana? Berikutnya ada beberapa jalannya para ahli. Disebutkan oleh Syekh bin Ali As-Segaf. Yang pertama dengan takasur. Takasur ini hemat atau tidak terlalu berlebihan. Menjadi seseorang itu tidak sampai berlebihan, ya. Hidup sederhana, ini jalannya para sahabat. Hidup tidak mewah-mewahan, hidup tidak semua sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika itu menjadi sebuah kebutuhan, walaupun itu mewah, maka itu tidak berlebihan. Tapi ketika itu bukan kebutuhan, harus beli yang mewah, maka ini namanya berlebihan. Contoh, ya, seseorang yang sudah tua ataupun seseorang yang perjalanannya senantiasa jauh, selalu jauh, sana sini jauh semua, punya mobil, dia beli mobilnya agak mahal sedikit, yang harganya 400-500 juta. Wah, berlebihan. Harusnya naik mobil juga bisa sampai, harusnya naik mobil dari murah juga bisa sampai. Tidak, ini nanti bukan berlebihan. Dia tua atau dia dari setiap kali perjalanan jauh dan sering, maka dia beli yang nyaman untuk berjalan itu, walaupun itu harganya mahal, maka itu tetap dibilang berjalan sesuai kebutuhan. Dan tidak jam sudah punya jam 1, masih dia beli jam lagi 5, ditaruh sebelah tangan kanan, ya, ditaruh sebelah tangan kiri, kurang ditaruh lehernya. Ngapain? Jam 1 dipakai dan selesai. Sampai kapan? Enggak cocok dia. Masa satu kalau bosan dan tidak ada. Satu tidak bakal habis. Sampai kapan dia rusak? Sudah rusak baru jadi lagi. Intinya di dalam Islam, di dalam Tariqah Al-Alawiyyin, jalannya para sahabat itu senantiasa berjalan tanpa adanya sesuatu yang berlebihan. Lalu Rasul Islam kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada baiknya ketika seseorang itu terlalu berlebihan dan boros. Ada baiknya, tidak ada baiknya sama sekali. Ya, dapat rezeki, ya, dapat rezeki, masya Allah, tabarakallah. Dia di saat itu, betul. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kenapa? Saya ini orang yang kawan, saya ini orang yang dermawan. Gak bisa kalau saya punya, saya keluarkan semuanya. Kalau saya punya, saya harus bagi-bagi, boleh bagi-bagi. Tapi nanti saat saya punya duit, jangan nanti saya keluarkan. Saat kau mau punya duit, jangan sampai meminta-minta. Pas punya duit, bolehnya kita ampun. Pas punya duit, bisa minta sama orang. Ayah kau lihat, gak seperti ini. Kita orang yang kasih, jadi orang yang mulia, jadi orang yang tangannya di atas, jadi orang yang membantu orang lain, bukan merepotin orang lain. Jadi orang yang suka memperlancar urusan orang lain, bukan orang yang alhamdulillah dari merepotkan orang lain. Nah, bagaimana solusinya? Bukan beli, tapi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuaikan. Contoh misalnya santri dikasih jajan sama abangnya setiap bulan 300.000, maka usahakan yang 300.000 ini jangan sampai minta lagi kecuali sudah sebulan, karena abangmu sudah kasih bagian 300.000 setiap bulan. Ya, saya tak mampu, saya tak bisa 300.000 sebulan. Ya, mungkin dijual cuma hadir akhirnya saya senang, saya senang lah. Itu dalam 5 hari. Setelah itu saya pun 25 hari teman-teman.
Tidak seperti itu. Bagaimana dalamnya 300.000 dibuat satu bulan? Sehari berarti 10.000, atau misalnya sehari 15.000 di waktu-waktu kadang-kadang ada tidak apa-apa. Ya, dari saat 15.000 saya ingin jadi orang yang awam yang habis beliau sesuatu yang harganya 5.000 itu bisa dibagikannya. Contoh misalnya beli apa yang kemarin itu bisa ada ini. Misalnya TV atau gorengan ada 5, ya anaknya di kamar ada 10, begitu kita baru dapat 10, atau misalnya 5.000, bingung beli buat apa? Ini beli es batu, ini beli minuman yang benar, es cendol misalnya es segar, yang sehat-sehat dibagi satu binian. Jadi waktu nggak bisa kalau 15.000 ini kalau sampai 50.000 misalnya 50.000 jadi bikin apa dibagi-bagi, bukan datang duit langsung habis. Orang tuanya setelah itu tanya gimana duit dari mana? Anak haram jauh ini, anak ini orang dermawan ini karena pakai duit ini yang pakai duit ini, bukan pakai duitnya ini dan sampai masya Allah yang hari ini ya ini kita sebulan ini dan 300.000 udah mantap 450.000 ya sebulan itu udah kebanyakan 400.000, tapi ini sebulan nggak kepikiran, nggak ada di sini bukan ada bagian hutang, nggak ada di sini ada bagian hutang, nggak ada di sini ada bagian hutang, ada bukan hemat, tapi bukan dermawan, ini namanya boros. Boros itu temennya setan. Berapa yang tidak ada baiknya sama sekali ketika seseorang itu boros. Maka kami ya, jadilah orang yang hemat dan tempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya yang dipilih haram itu tanggung gitu, tidak ngurangi, tidak sampai jadi itu mereka mau booking tangan yang tempat. Ada kalau itu di mana? Ada kalau ya tidak sampai kalau budaya dibuang-buang. Ya. Caranya orang yang kalau sudah kita ambil jalur tengah. Saya orang yang kalau saya dari dulu saya mau bagi-bagi kopi. Setelah kita ambil duit ini jangan sampai hati sedikit pun menginginkan kita tahu dan matanya. Ini kok kurangnya bagi dong, ini kurangnya bagi lah. Ada mau aziz, ada mau alwi, kan seperti dari alwi. Repotin, ini yang berarti repotin yang ada. Kalau dengan kemampuan masing-masing, saya tidak saya berbakar besar, saya tidak saudara daripada Nabi Abu Bakar Ali. Ya, Nabi Abu Bakar Ali dengan kekayaannya beliau memberi makan satu ulama datang beliau dipotongkan 50 kambing. Hati ulama tersebut mengatakan bahwa ini berlebihan. Katanya Abu Bakar ini ya sedikit dari apa yang saya punya. Ribuan kambing yang dimiliki beliau. Ya. Kemudian yang kedua, sisa dari kamu wahai ulama mau dibagi kepada sekolah dan masa kita tanpa berlebihan sama sekali. Katanya beliau, kata Abu Bakar ini, wahai ulama, wahai syekh, wahai kiai, wahai ulama, kalau kamu pergi saudara saya di Nabi namanya Husain, maka kamu akan dapati dia lebih dermawan daripada saya. Maka ulama tersebut bingung, ini ke saudaranya 50 kambing dipotongkan langsung, bagaimana Husain? Sadar
lebih dermawan daripada saya. Kok siang dikasih roti, malam dikasih setengah hari. Siang setengah roti, kok nggak disuruh ngambil? Katanya kalau lebih dermawan. Katanya saya ulama itu Abu Bakar Al-Ani nyembelihkan buat kambing 50 kambing, dia masih punya mie buat kambing. Sedangkan saya, kau berkunjung ke rumah saya hari ini, saya nggak punya kecuali satu roti. Harta saya hanya satu roti. Siang saya kasih ke kamu belum pulang malam, ya saya kasihkan di setengahnya. Ada tapi apa benar? Tapi tetap memaksakan itu. Harusnya, wah, harusnya Bismillah, saya kan kalau ini, saya buka aja. Berarti begini. Apa yang kau punya? Apa yang kau punya? Saya sering ketika ketemu atau berkunjung dengan teman-teman saya, itu saya sering ditanyain. Kadang belum ditanya, tapi polisi ada apa? Saya ngomong apa yang ada? Enggak, pengennya apa? Pengennya nggak repotin. Pengennya nggak repotin, makanya yang ada. Kenapa? Karena kita kayak gini, ya menjadi seseorang, ada yang langsung berubah. Mungkin dia ketika kita minta sesuatu berlebihan, atau ketika kita minta sesuatu dia tidak mampu, kemudian dia memaksakan. Ya, semuanya berjalan dan tidak perlu berlebihan. Walaupun dan tawadhu di jalan alamin, tawadhu nggak kepingin terkenal dalam hatinya, tidak ada sama sekali ingin terkenal, nggak kepingin banyak yang fans, nggak kepingin banyak followersnya, berjalan begitu. Kalau memang banyak ya jadi banyak, kalau tidak, tapi hatinya sama sekali tidak ingin untuk yang namanya tanpa syuhro terkenal begini. Berjalan hari ini kumul, ya. Kumul dan senangannya lebih senang menyendiri, lebih senang ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumul wazuhud, jalannya hari salah satunya adalah zuhud. Zuhud ini tidak senang sama yang namanya dunia. Gimana bebas senang sama dunia dan kita butuh dunia. Bagaimana seseorang tak boleh senang kepada dunia, sedangkan seseorang itu butuh dunia. Tapi ada istilah memang duit itu enggak tapi semuanya butuh duit. Gimana istilahnya orang-orang sekarang? Ini memang duit itu nggak penting, tapi semuanya butuh. Atau gimana ya istilahnya? Sekarang zaman sekarang ya, zaman tapi ya semuanya butuh duit. Dunia nggak penting, tapi semuanya butuh duit. Atau gimana istilahnya orang-orang juga? Yang paling penting adalah jangan sampai di dalam hati ada cinta kepada dunia itu sendiri. Zuhud ini sering saya katakan dan sering saya jelaskan bahwa zuhud ini adalah salah satu dari tiga atau tiga ada di dalam zuhud. Yang pertama tidak mencari tidak ada. Tidak mencari tidak ada. Yang kedua mudah membagikan apa yang dia punya, ada zuhud. Gak takut habis, tapi gak pikiran lagi. Kalau udah habis ya gak dicari kecuali berdasarkan alhamdulillah dinikmatin lagi. Makanya kalau habis jadi cari, habis dari kesalin. Loh, itu habis ya belum. Yang pertama tadi, ya tidak mencari tidak ada. Yang kedua mudah membagi. Yang ketiga tak banyak keinginan. Ada tuh.
Ketemu orang yang kata aku mau ngaji kepinginan kata materi. Ketemu orang yang ngaji kepinginan jalan dulu. Ada itu, gimana itu? Gak akan cari yang ada di hati. Pas hidupnya nggak takut dalam mengeluarkan, nggak takut dari orang. Yang ketiga nggak hanya keinginan, nggak setiap dia sesuatu pengen, sesuatu pengen, masih dulu. Nah, ya sesuatu. Nah ini penting sekali nanti caranya mereka alami. Ya. Tapi saya ini kerja, apakah saya salah? Nggak salah. Karena saya mencari dunia, tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tanasibakan ke dunia." Jangan kau lupakan bagian dari dunia. Allah yang perintahkan kerja untuk dari dunia. Bukan mencari itu salah, tapi yang salah saat menjadi dunia itu menangkap dalam hati. Bukan mencari atau mencari sekian, mencari rezeki. Ya, itu salah juga. Tapi yang salah adalah ketika di hati ini ada cinta pada dunia ini. Ada yang cinta dunia, ada yang cinta dunia berat. Kalau dia tidak punya berat, orang murid dua dia akan mengalahkan segala cara untuk mendapatkannya. Yang pertama dia dalam barang, yang kedua dia akan melakukan segala cara. Ya, kalau sudah seperti ini sesuai dikatakan oleh Muhammad SAW, dunia, cinta dunia itu ujung daripada segala macam kesalahan. Nah itu ikhwan Allah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan para ahli yaitu dulu tidak mencari yang tidak ada. Kemudian tidak mencari yang tidak ada, mudah untuk berbagi, tidak banyak keinginan. Ada itu. Kemudian yang keempat jalan para ahli sibuk sama Allah. Ya hidupnya sibuk sama Gusti Allah. Katanya ada Rabbi diyani la binafsi wa la bisiwaya. Rabbi diyani aku ini gerak-gerikku semua ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La binafsi wa la bisiwaya. Bukan dari diriku, ya, ataupun selain. Maka itu jawaban Allah yang keempat termasuk dari hal ini al-istighfar billah. Ya, sibuk sama Gusti, mendekat kepada Gusti. Bahwa apa yang menjadi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia lakukan. Ya, masya Allah istighfar billah wa i'radu 'anil dhulm. Ya, wa i'radu 'anil dhulm. I'radu 'anil dhulm ini adalah berpaling dari semua, berpaling dari semuanya. Kebaikan kita akan dapati saat kita menjalani apa yang dikatakan oleh para ahli barusan ini, yaitu salah satunya i'radu 'anil dhulm, berpaling dari semuanya. Maknanya walaupun bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat atau nomor satu, semuanya kembali kepada Allah, semuanya kembali kepada Allah, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disidang sendiri, tapi jangan juga dikeluarkan di hadapan manusia. Semua yang perlu kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga kami bisa menjadikan diri kami senantiasa di dalamnya agami, senantiasa di dalamnya
Yang salah satunya adalah istighfar, senantiasa sibuk karena Allah dan dia berpaling dari semuanya. Yang tidak ada kaitannya sama Allah dan Rasulnya dia tinggalkan. Yang tidak ada kaitannya dengan ibadah dia tinggalkan. Yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang baik, ya dia tinggalkan semuanya. Oleh Allah dan Rasul, ya ini sesuatu yang akan menjadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian katanya Imam Syafi'i di sini alika bi irhadisiyah, agar meningkatkan, ya, agar meningkatkan ilmu pengetahuan kita, yaitu kita baca wa alika, ya, ilmu pengetahuan kita, akhlak kita, perilaku kita, bagaimana kita agar bisa baik. Katanya beliau di sini, bacalah sejarahnya orang-orang terdahulu. Jangan sampai kita tidak pernah membaca sejarah sama sekali. Alhamdulillah ini dari maka Allah, ayo kita jalan seperti jalannya para ahli, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, hemat tanpa berlebihan, ya, dan tanpa pilih umur, nggak suka kelihatan manusia, wajul dan zul, yang nggak cinta dengan yang namanya dunia, wajul sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjauh dari semuanya. Maka itu ikhwan Allah, bismillah, niatkan lima hal ini dan insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiniya wa ala semoga kalian semua dengan perkataan ini menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang soleh al-barakah. Ya,
Alhamdulillah.